Demi menyelamatkan ayah, aku terpaksa menikah dengan pria tua juragan sapi, namun malam pertama mengubah segalanya. Aku, Puji, adalah seorang mahasiswa semester akhir yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa ini dikelilingi sawah, hijau yang luas dan udaranya selalu segar oleh angin dari gunung. Aku lahir dan besar di sini, di rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bata merah. Orang tuaku, Pak Wandi dan Bu Nuri, telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang meski dengan keterbatasan ekonomi. Pak Wandi bekerja sebagai penjaga dan pemelihara sapi di kandang milik Pak Darto, seorang pengusaha peternakan sapi lokal yang cukup disegani di desa kami. Sejak 2 tahun lalu, setelah istri Pak Darto meninggal dunia, ia menjadi semakin tertutup dan sering terlihat menyendiri. Meski demikian, ia tetap menjalankan bisnisnya dengan tegas, bahkan kadang terlalu keras pada para pekerjanya, termasuk ayahku. Bu Nuri, ibuku, adalah wanita pekerja keras yang mengurus rumah tangga sekaligus membantu tetangga-tetangga dekat dengan kerajinan batik tradisionalnya. Aku sering melihatnya menenun kain berjam-jam di ruang tengah, menciptakan pola-pola indah yang dipenuhi simbol-simbol budaya Jawa. Di tengah kesibukannya, ia selalu menyempatkan diri untuk mendampingiku belajar, karena pendidikan adalah hal yang sangat penting baginya. Aku sendiri memiliki kehidupan yang cukup normal bagi seorang mahasiswa. Kuliahku di perguruan tinggi swasta tidak terlalu jauh dari desa, sehingga aku bisa pulang pergi setiap hari. Mata kuliahku tentang pertanian dan manajemen lingkungan memberiku wawasan baru tentang dunia yang lebih luas. Namun, hatiku selalu tertambat di desa ini, bersama keluarga dan orang-orang terdekatku. Salah satu orang terdekat itu adalah Dimas, pacarku. Kami tumbuh bersama di desa ini, saling mengenal sejak kecil. Dimas adalah sosok yang hangat dan penyayang. Meskipun dia agak pemalu jika berbicara dengan orang lain, dia juga anak petani, sama seperti banyak pemuda lainnya di desa ini. Kedekatan kami membuat hidupku terasa lebih ringan, terutama ketika aku harus menghadapi tekanan akademik atau masalah keluarga. Namun, kehidupan damai ini mulai terganggu ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi. Semua dimulai dari kematian seekor sapi milik Pak Darto. Aku masih ingat pagi itu dengan jelas. Aku sedang membantu ibu menyiapkan sarapan ketika tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari arah kandang sapi. Ayah bergegas keluar rumah dan aku pun mengikutinya. Di kandang, para pekerja tampak panik. Salah satu sapi, yang merupakan salah satu sapi paling produktif Pak Darto, tergeletak mati di dalam kandangnya. "Ada apa, Pak?" Tanyaku kepada ayah yang tampak cemas. "Sapi ini mati mendadak," jawab ayah singkat. "Tampaknya diracuni." Kata-kata itu membuatku bergidik. Siapa yang mungkin tega meracuni sapi? Apakah ini hanya kecelakaan, atau ada niat buruk di baliknya? Ketika aku bertanya lagi, ayah hanya diam dan meminta aku untuk tidak ikut campur. Namun, perasaanku tak bisa tenang. Selama beberapa hari ke depan, suasana di desa menjadi tegang. Pak Darto marah besar atas kematian sapi itu. Ia menuduh ayahku lalai dalam menjaga sapi, karena ayahlah yang bertanggung jawab atas kesehatan hewan-hewannya. Aku tahu ayah bukan orang yang ceroboh, jadi aku yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Malam-malam setelah insiden itu, aku sering sulit tidur. Pikiranku terus berputar memikirkan apa yang terjadi. Apakah benar-benar ada racun yang digunakan? Atau mungkin ini hanya sakit biasa yang tidak sempat ditangani? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, dan aku sadar bahwa ini bukan sekadar masalah kematian seekor sapi. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang belum terungkap. Kehidupan normal yang aku jalani mulai terasa rapuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Aku harus siap menghadapi apapun yang datang, karena ini bukan hanya tentang sapi. Ini tentang keluargaku, tentang masa depan kami, dan tentang kebenaran yang harus kutemukan. Beberapa hari setelah kematian sapi itu, suasana di rumah kami semakin tegang. Aku bisa merasakan beban yang semakin berat menekan pundak ayah. Setiap kali aku mencoba bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi, dia hanya menggelengkan kepala dan Dilan berada "Jangan khawatirkan ini, Nak. Ini urusan orang dewasa." Tapi bagaimana mungkin aku tidak khawatir?
Pak Darto sudah beberapa kali datang ke rumah kami. Wajahnya selalu dingin, dengan mata tajam yang membuatku merinding. Dia bicara kepada ayah dengan nada keras, seolah-olah semua masalah ini adalah kesalahan kami. Aku mendengar sedikit percakapan mereka saat aku sengaja berdiri di balik pintu dapur. "Apa maksudmu kamu tidak tahu apa yang terjadi pada sapiku?" bentak Pak Darto. "Kamu kan penjaga kandang. Kamu yang bertanggung jawab atas hewan-hewan itu." Ayah hanya diam, menundukkan kepala seperti seorang anak kecil yang ditegur oleh gurunya. Itu bukan sikap ayah yang biasa kulihat. Biasanya, meskipun hidup kami sulit, ayah selalu menjaga harga dirinya. Tapi kali ini, dia tampak begitu lemah. Aku ingin sekali keluar dan membela ayah, tapi Bu Nuri menahan lengan saya erat-erat. Ibu memberi isyarat agar aku tetap tenang. "Jangan ikut campur, Puji," bisiknya pelan. "Ini bukan waktunya untuk memperkeruh suasana." Namun, rasa penasaranku semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Pak Darto begitu marah? Aku tahu bahwa sapi-sapi itu sangat berharga bagi usahanya, tapi rasanya tidak masuk akal jika ayah disalahkan begitu saja tanpa bukti jelas. Setelah kunjungan Pak Darto yang ketiga, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk bicara berdua dengan ayah. Kami duduk di depan rumah, di bawah pohon kenanga, yang daunnya bergoyang pelan oleh angin sore. Ayah tampak letih, matanya sayu seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. "Ayah, apa sebenarnya yang terjadi?" tanyaku. Suaraku gemetar, karena cemas. "Kenapa Pak Darto terus menyalahkan kita?" Ayah menghela napas panjang sebelum menjawab. "Sapi itu mati karena racun," katanya pelan. "Pak Darto bilang itu salahku, karena aku tidak menjaga kesehatannya dengan baik. Dia mengatakan kalau aku harus membayar ganti rugi." "Apa?" seruku, hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Tapi ayah tidak melakukan apa-apa. Kenapa kita harus membayar?" "Itu aturannya," kata ayah. Nadanya terdengar putus asa. "Kalau ada sesuatu yang terjadi pada sapi-sapinya, aku yang harus bertanggung jawab. Dan jumlahnya sangat besar, Puji. 50 juta rupiah. Angka itu membuatku tercekat. 50 juta rupiah? Bagi keluarga kami, itu adalah jumlah yang mustahil. Kami bahkan masih berjuang untuk membayar tagihan listrik bulanan. Apalagi uang sebanyak itu. Bagaimana kita bisa membayarnya?" tanyaku, suaraku bergetar antara marah dan takut. Ayah menggelengkan kepala. "Aku juga tidak tahu. Tapi Pak Darto, dia memberikan dua pilihan. Entah kita bayar atau apa?" Desaku. Meskipun dalam hati, aku sudah mulai menduga sesuatu yang buruk. Ayah menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Akhirnya, ibu yang datang dari dalam rumah melanjutkan cerita itu. Suaranya bergetar saat ia berbicara. "Kalau kita tidak bisa membayar, kamu harus menikah dengan Pak Darto," kata ibu. Air mata mulai menggenangi matanya. Dunia seolah berhenti berputar. Aku merasa seperti tersambar petir. Menikah dengan Pak Darto? Pria yang lebih tua dariku, yang istri pertamanya meninggal 2 tahun lalu? Pria yang memiliki reputasi sebagai orang yang keras dan dingin? Tidak mungkin. Seruku, suaraku naik 1 oktav. "Aku tidak mau. Aku masih kuliah. Aku punya masa depan. Aku tahu, Nak," potong ayah. Suaranya terdengar begitu lelah. "Tapi ini satu-satunya cara supaya kita bisa menyelamatkan keluarga ini. Kalau tidak, kita akan kehilangan segalanya." Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perasaanku seperti dihantam badai. Seluruh tubuhku gemetar, dan aku merasa sulit bernapas. Semua impianku, harapanku, rencanaku dengan Dimas, semuanya tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Malam itu, aku pergi ke rumah Dimas. Aku tahu aku membutuhkan dukungannya. Saat aku sampai, Dimas sedang duduk di depan rumahnya, membersihkan alat-alat pertanian milik ayahnya. Ketika dia melihatku, dia langsung berdiri dan mendekatiku. "Puji, ada apa?" tanyanya. Nada suaranya penuh kekhawatiran saat melihat wajahku
yang pucat. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mulai menceritakan semuanya. Aku memberitahunya tentang sapi yang mati, tuduhan Pak Darto kepada ayah, dan permintaan anehnya agar aku menikah dengannya sebagai pengganti pembayaran ganti rugi. Dimas diam mendengarkan ceritaku. Matanya melebar karena kaget, dan tangannya mengepal kuat-kuat. "Ini tidak adil," serunya setelah aku selesai berbicara. "Dia tidak bisa memaksamu melakukan hal seperti itu." "Aku tahu," kataku. Air mata mulai mengalir di pipiku. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Keluargaku tidak punya uang. Jika aku menolak, mereka akan kehilangan segalanya." Dimas tampak marah dan frustrasi. Dia berjalan mondar-mandir sejenak sebelum akhirnya berhenti dan menatapku dengan mata penuh. "Tekad. Kita harus kabur," katanya tegas. "Kita bisa pergi ke kota, cari pekerjaan, dan mulai hidup baru. Kita tidak bisa membiarkan dia memanfaatkanmu seperti ini." Aku terguncang mendengar idenya. Kabur? Meninggalkan keluargaku? Rasanya sulit dipertimbangkan. Aku tahu Dimas mencintai aku, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan ayah dan ibu begitu saja. Mereka pasti akan hancur jika aku pergi. Tapi keluargaku, gumamku pelan. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Mereka akan celaka jika aku pergi. Dimas tampak frustrasi. "Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kamu benar-benar akan menikah dengan orang itu?" Aku tidak bisa menjawabnya. Hati kecilku menolak gagasan itu, tapi pikiranku dipenuhi oleh kebingungan. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang jelas, tekanan dari Pak Darto semakin besar, dan aku merasa seperti terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan kosong. Semua impian dan harapanku seolah lenyap dalam semalam. Aku tahu, tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi ini. Setiap kali aku mencoba memikirkan alternatif lain, kabur bersama Dimas, melawan Pak Darto, atau bahkan berusaha mencari bantuan dari tetangga, semuanya terasa seperti mimpi yang mustahil diwujudkan. Keluargaku tidak punya pilihan selain menyerah pada keinginan Pak Darto. Ketika ayah datang ke kamarku sore itu, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Dia duduk di tepi kasurku tanpa mengatakan apa-apa, hanya menatap tangannya yang dipenuhi bekas luka kerja keras bertahun-tahun. Aku tahu dia sedang berjuang untuk memberikan kabar buruk. "Puji," katanya akhirnya, suaranya serak. "Aku sudah bicara, lagi dengan Pak Darto. Tidak ada jalan lain. Aku menahan napas, meskipun aku sudah tahu apa yang akan dikatakannya. Aku ingin berteriak, menangis, bahkan mencoba melarikan diri, tapi tubuhku terasa mati rasa. Kamu harus menikah dengannya." Kalimat itu jatuh seperti palu godam, meski aku sudah menduganya sejak awal. Namun, mendengarnya langsung dari mulut ayah membuat segalanya terasa lebih nyata, lebih menyakitkan. Air mataku mulai mengalir deras, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Suaraku hilang. Tenggorokanku terasa tersumbat oleh emosi yang tak tertahankan. "Ayah, mohon maafkan aku," lanjut ayah, suaranya bergetar. "Ini demi keluarga kita. Kalau kamu tidak setuju, kami tidak akan bisa melanjutkan hidup. Kami tidak punya pilihan lain." Aku menundukkan kepala, menekan kedua telapak tangan di atas lututku. Sementara pikiran-pikiran kacau berkecamuk di benakku, satu hal yang pasti adalah bahwa aku tidak bisa egois. Jika aku menolak, keluargaku akan hancur. Ayah mungkin akan kehilangan pekerjaannya, rumah kami bisa disita, dan ibu mungkin tidak akan bisa bertahan hidup dalam tekanan seperti itu. "Tapi aku masih kuliah," kataku pelan, suaraku bergetar. "Apa yang akan terjadi dengan masa depanku?" "Pak," Wandi hanya diam, matanya basah. Ia tidak punya jawaban untuk pertanyaanku. Bagaimana mungkin ia bisa menjawab? Dunia kami terlalu sempit untuk menampung harapan-harapan besar. Beberapa hari kemudian, pernikahan itu diatur dengan cepat. Semua dilakukan tanpa banyak diskusi. Pak Darto tampaknya tidak ingin menunda-nunda, seolah-olah dia khawatir aku akan berubah pikiran. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali-tali tak terlihat.
tanpa kehendak sendiri. Upacara pernikahan digelar sederhana, hanya dihadiri beberapa tetangga dekat dan keluarga inti. Bahkan Dimas tidak hadir. Aku tahu dia marah, mungkin juga kecewa. Sehari sebelum pernikahan, aku mencoba menemuinya untuk menjelaskan situasiku, tetapi dia menolak berbicara denganku. Matanya penuh amarah dan rasa sakit saat dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melihatku menyerahkan hidupku kepada orang seperti Pak Darto. Di hari pernikahan itu, aku berdiri di depan para tamu dengan gaun putih sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu tetangga. Tubuhku gemetar, bukan karena gugup seperti pengantin lainnya, melainkan karena ketakutan dan kemarahan yang terpendam. Aku tidak bisa menatap mata Pak Darto saat dia mengucapkan janji pernikahan. Pandanganku tertuju pada lantai, berusaha menahan air mata yang terus-menerus menggenangi mataku. Saat acara selesai, aku diminta untuk segera pindah ke rumah Pak Darto. Rumah itu besar dibandingkan rumahku, tapi rasanya seperti penjara bagiku. Setiap langkah yang aku ambil di dalamnya terasa berat, seolah-olah dinding-dinding itu menekan dadaku. Hari-hari pertama di rumah baru ini sangatlah sulit. Pak Darto tidak pernah bicara banyak denganku. Dia hanya memberikan aturan-aturan yang harus aku patuhi. Tidak boleh keluar rumah tanpa izinnya. Tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun di luar keluarga. Dan tentu saja tidak boleh bertemu dengan Dimas. Setiap kali aku mencoba membantah, dia hanya menatapku dengan dingin, seperti seekor predator yang sedang mengamati mangsanya. Aku merasa terisolasi. Telepon genggamku diambil dariku begitu aku masuk ke rumah itu. Aku tidak bisa menghubungi siapapun, termasuk keluargaku. Aku mencoba menghibur diri dengan membayangkan bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi kenyataannya terlalu nyata untuk diabaikan. Namun, di balik semua rasa sakit dan keputusasaan, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam diriku. Rasa ingin tahu, mengapa sapi itu mati? Apakah benar-benar racun yang menyebabkannya? Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Aku mulai mengamati tingkah laku Pak Darto. Ada sesuatu yang aneh tentang cara dia berbicara tentang sapi-sapi itu. Kadang-kadang, dia terdengar seperti sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa tuduhan terhadap ayahku benar. Lain waktu, dia tampak cemas, seolah-olah ada rahasia besar yang ingin dia sembunyikan. Suatu malam, ketika dia tidur di kamarnya yang terpisah dari kamarku, aku memutuskan untuk menyelidiki. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak bisa hanya diam tanpa melakukan apapun. Aku mulai mencari petunjuk di ruang kerjanya, tempat dia sering menghabiskan waktu untuk mengatur urusan bisnisnya. Di meja kerjanya, aku menemukan tumpukan dokumen yang terlihat mencurigakan. Salah satunya adalah nota pembelian racun hewan. Jantungku berdebar kencang saat aku membaca detailnya. Racun itu dibeli beberapa hari sebelum sapi itu mati. Bukti ini belum cukup kuat, tapi cukup untuk membuatku curiga bahwa Pak Darto mungkin terlibat dalam kematian sapi itu. Aku segera menyimpan dokumen itu di balik bajuku dan kembali ke kamarku sebelum dia bangun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Jika Pak Darto benar-benar meracuni sapinya sendiri, apa motifnya? Apakah ini bagian dari skema asuransi? Atau mungkin ada alasan lain? Namun, satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Tidak hanya demi masa depanku, tapi juga demi keluargaku. Mungkin, jika aku berhasil membuktikan bahwa ayah tidak bersalah, aku bisa mendapatkan kebebasanku kembali. Tapi aku tahu, ini bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap langkah yang aku ambil harus hati-hati, karena aku sedang bermain api di tengah kegelapan. Hari-hari berikutnya di rumah Pak Darto terasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Aku selalu waspada, takut setiap langkah yang kubuat akan menyingkap rahasia yang kutemukan di meja kerjanya. Namun, rasa ingin tahuku semakin besar. Setiap kali, aku melihat Pak Darto duduk di ruang tamu sambil membaca koran atau berbicara dengan para pekerjanya, aku tidak bisa menghentikan pikiran bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kematian seekor sapi. Aku mulai
memperhatikan detail kecil tentang perilakunya. Dia sering menerima telepon dari orang-orang yang tidak kuketahui identitasnya, dan suaranya tiba-tiba berubah menjadi rendah dan penuh ketegangan saat berbicara. Kadang-kadang, dia tampak gelisah, seolah-olah sedang menunggu sesuatu terjadi. Ada kalanya dia keluar rumah larut malam tanpa memberi penjelasan apapun padaku. Semua ini membuatku yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik tuduhan yang dia lemparkan kepada ayahku. Namun, untuk mencari tahu lebih banyak, aku harus bergerak hati-hati. Jika dia mengetahui bahwa aku sedang menyelidikinya, aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi, aku memutuskan untuk tetap diam sambil mencoba mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit. Suatu sore, ketika Pak Darto sedang pergi ke pasar ternak di desa sebelah, aku mendapat kesempatan emas. Rumah itu kosong. Hanya ada 2 pelayan yang sedang membersihkan halaman belakang. Aku tahu mereka tidak akan masuk ke ruang kerja Pak Darto, karena mereka dilarang keras melakukannya. Ini adalah kesempatanku untuk melanjutkan penyelidikan. Aku bergegas ke ruang kerjanya, berusaha tenang meskipun jantungku berdebar kencang. Dokumen yang kusembunyikan beberapa hari lalu masih ada di balik bajuku, tapi aku butuh lebih banyak bukti. Aku mulai membuka laci-laci di mejanya satu persatu. Di laci ketiga, aku menemukan tumpukan nota keuangan yang mencurigakan. Beberapa di antaranya adalah tagihan pembayaran asuransi ternak atas nama bisnis Pak Darto Keningku berkerut. Asuransi? Apakah ini bagian dari skema yang lebih besar? Aku lanjut membaca dokumen lain, dan di sana tertulis bahwa dia telah mengajukan klaim atas sapi-sapi yang mati karena sakit. Tapi sapi yang mati itu diracuni, bukan sakit. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari arah depan rumah. Aku hampir panik. Pasti salah satu pelayan masuk ke dalam. Aku buru-buru menyimpan semua dokumen yang kubuka ke tempat semula, lalu menutup laci dengan cekatan. Sebelum meninggalkan ruangan, aku sempat memotret beberapa dokumen penting menggunakan kamera ponsel tua yang kudapatkan dari salah satu pelayan. Untungnya mereka tidak curiga ketika aku meminjamnya dengan alasan ingin menghubungi ibuku. Setelah kembali ke kamarku, aku menarik napas lega. Namun, hatiku masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Jika Pak Darto benar-benar meracuni sapinya sendiri, maka ia tidak hanya mempermainkan hukum, tapi juga memanfaatkan situasi ini untuk mengejar uang asuransi. Dan jika itu benar, maka tuduhan terhadap ayahku hanyalah cara untuk menutupi kejahatannya. Namun, aku belum memiliki cukup bukti. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. CCTV di kandang sapi mungkin bisa menjadi jawaban. Jika rekaman itu masih tersimpan, mungkin aku bisa menemukan bukti visual tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam sapi itu mati. Malam harinya, aku mencoba menghubungi Dimas secara diam-diam. Aku tahu hubungan kami tegang sejak pernikahanku dengan Pak Darto, tapi aku membutuhkan bantuannya. Setelah menyelinap keluar rumah ketika Pak Darto tidur, aku pergi ke rumah Dimas. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak punya pilihan lain. Dimas membuka pintu dengan ekspresi dingin. Ketika dia melihat wajahku, marahnya langsung terlihat. "Kenapa kamu datang ke sini?" katanya dengan nada dingin. "Kamu sudah bahagia dengan hidupmu sekarang, kan?" "Dimas, dengarkan aku," kataku, suaraku bergetar. "Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menikah dengannya demi menyelamatkan keluargaku. Tapi aku menemukan sesuatu. Pak Darto mungkin terlibat dalam kematian sapi itu." Ekspresi Dimas berubah. Dia tampak ragu, tapi kemudian matanya menyipit. "Jelaskan," katanya singkat. Aku menceritakan semua yang kutemukan, nota pembelian racun, dokumen asuransi, dan ideku tentang CCTV di kandang sapi. Dimas mendengarkan dengan serius, dan akhirnya dia mengangguk pelan. "Baiklah," katanya. "Aku akan membantu, tapi kita harus berhati-hati. Jika dia tahu apa yang kita lakukan, aku mengerti maksudnya. Kami tidak bisa gegabah. Jika rencana kami gagal, konsekuensinya bisa sangat besar."
Beberapa hari kemudian, Dimas memberitahuku bahwa ia berhasil mendapatkan akses ke rekaman CCTV di kandang sapi. Pak Darto memang jarang memeriksa rekaman itu karena ia terlalu percaya pada sistem otomatis yang sudah diatur. Dimas mengunduh rekaman tersebut dan membawanya ke sebuah warung kopi kecil di pinggir desa, tempat kami bertemu diam-diam. Ketika kami memutar rekaman itu, aku merasakan darahku berdesir. Rekaman itu menunjukkan malam ketika sapi itu mati. Aku melihat sosok seseorang mendekati kandang sapi dengan gerakan hati-hati. Meski kamera tidak begitu jelas, aku bisa mengenali posturnya. Itu adalah Pak Darto. Dia menuangkan sesuatu ke dalam bak air minum sapi sebelum pergi dengan cepat. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku gemetar, campuran antara kemarahan dan kelegaan. Inilah bukti yang kucari-cari. Aku tahu sekarang bahwa aku tidak salah curiga. Pak Darto memang terlibat dalam kematian sapi itu. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Dimas. Nadanya penuh tekad. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku harus memberitahu keluargaku, kataku. Mereka harus tahu bahwa ayah tidak bersalah. Kita juga harus melaporkan ini ke polisi. Tapi kita harus hati-hati. Jika Pak Darto tahu, dia bisa melakukan apa saja. Dimas mengangguk. Aku akan selalu mendukungmu, Puji. Kita akan melakukannya bersama-sama. Pulang ke rumah Pak Darto malam itu terasa lebih sulit daripada biasanya. Aku menyimpan salinan rekaman CCTV di ponselku, berharap tidak ada yang mengetahuinya. Aku tahu, ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Membongkar kejahatan Pak Darto bukan hanya soal membuktikan bahwa ayahku tidak bersalah, tapi juga tentang mengembalikan keadilan bagi keluarga kami. Namun, di tengah rasa takut dan ketidakpastian, aku merasa ada secercah harapan. Aku tidak lagi merasa seperti korban yang pasrah. Aku memiliki senjata, bukti nyata yang bisa menghancurkan Pak Darto. Dan aku tahu, dengan dukungan Dimas dan keluargaku, aku bisa melawan kegelapan ini. Malam itu, aku kembali ke rumah Pak Darto dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega, karena akhirnya memiliki bukti kuat untuk membongkar kejahatan Pak Darto. Namun, di sisi lain, aku juga merasa cemas. Aku tidak tahu bagaimana reaksi keluargaku ketika mereka mengetahui bahwa suamiku, yang seharusnya menjadi pelindungku, adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua masalah ini. Saat aku memasuki rumah, suasana terasa lebih dingin daripada biasanya. Pak Darto sedang duduk di ruang tamu, matanya menyapu setiap sudut ruangan seperti seekor burung pemangsa yang mencari mangsa. Dia menatapku sejenak ketika aku melewatinya, tapi aku berusaha menundukkan kepala dan berjalan cepat ke kamarku. Aku tidak ingin dia curiga bahwa ada sesuatu yang aneh dalam tingkah lakuku. Setelah memastikan pintu kamarku terkunci rapat, aku mengeluarkan ponsel yang kubawa dari rumah Dimas. Rekaman CCTV itu masih tersimpan di sana. Aku memutar ulang rekaman itu beberapa kali, hanya untuk memastikan bahwa apa yang kulihat benar-benar nyata. Tidak ada keraguan lagi. Pak Darto adalah dalang di balik kematian sapi itu. Namun, meskipun aku yakin dengan bukti ini, aku tahu bahwa melaporkannya kepada polisi tidak akan semudah yang kubayangkan. Pak Darto adalah orang yang disegani di desa kami. Banyak petani kecil bergantung pada bisnisnya untuk mendapatkan penghasilan. Jika aku melaporkannya, mungkin banyak orang yang tidak akan percaya padaku, atau bahkan mungkin menentangku. Aku butuh dukungan dari keluargaku, terutama ayah dan ibu, untuk menjalani langkah ini. Keesokan harinya, aku meminta izin kepada Pak Darto untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku memberikan alasan bahwa ibuku sedang sakit dan membutuhkan bantuanku. Untungnya dia tidak curiga dan mengizinkanku pergi. Mungkin dia merasa aman karena aku sudah terperangkap dalam pernikahan ini, sehingga dia tidak mengira aku akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Ketika sampai di rumah, aku langsung menuju ruang tengah tempat ayah dan ibu sedang duduk bersama. Wajah mereka tampak lelah, tetapi ada kelegaan di mata mereka saat melihatku. Sejak pernikahanku dengan Pak Darto, hubungan kami menjadi lebih renggang. Mereka sering menyalahkan diri sendiri karena telah memaksaku menikah dengannya. Puji, kata ibu dengan suara pelan. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?
Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku baik-baik saja, Bu, kataku, meskipun itu jelas-jelas bohong. Tapi aku datang kemari bukan hanya untuk melihatmu. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Ayah dan ibu saling berpandangan, lalu menatapku dengan khawatir. Ada apa? Tanya ayah, nadanya penuh kehati-hatian. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan segalanya. Aku memberitahu mereka tentang nota pembelian racun yang kutemukan di meja kerja Pak Darto, dokumen asuransi yang mencurigakan, dan yang paling penting, rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Pak Darto adalah orang yang meracuni sapinya sendiri. Apa maksudmu? Tanya ayah, suaranya bergetar antara marah dan tidak percaya. Dia yang melakukan ini. Kenapa dia menuduh aku jika dia sendiri yang bersalah? Itu karena dia ingin menutupi kejahatannya, jawabku. Dia menggunakan tuduhan itu untuk memeras kita. Dia tahu kita tidak punya uang, jadi dia memanfaatkan situasi ini untuk membuatmu menyerahkan aku sebagai penggantinya. Ibu menangis pelan, tangannya menutupi wajahnya. Kami telah salah besar, katanya, suaranya penuh penyesalan. Kami seharusnya tidak membiarkanmu menikah dengannya. Aku tahu ini sulit, kataku, mencoba menenangkan mereka. Tapi sekarang kita punya bukti. Kita bisa melaporkan ini ke polisi. Kita bisa membuktikan bahwa ayah tidak bersalah. Ayah tampak ragu. Tapi Puji, apa yang akan terjadi jika kita melaporkannya? Dia adalah orang yang berkuasa di desa ini. Banyak orang bergantung padanya. Bagaimana jika mereka tidak percaya pada kita? Kita harus mencoba, kataku dengan nada tegas. Aku tidak bisa hidup seperti ini, dan ayah tidak pantas disalahkan atas sesuatu yang tidak ayah lakukan. Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya ayah dan ibu setuju untuk mendukungku. Kami memutuskan untuk melaporkan kejahatan Pak Darto kepada polisi. Namun, kami juga sepakat untuk melibatkan Dimas dalam rencana ini. Dia adalah orang yang paling dipercaya oleh keluarga kami, dan dia sudah membantu banyak dalam penyelidikan ini. Beberapa hari kemudian, aku bertemu lagi dengan Dimas di warung kopi yang sama. Wajahnya tampak tegang, tapi matanya penuh tekad. Bagaimana kabar keluargamu? Tanyanya. Ayah dan ibu setuju untuk melaporkan Pak Darto, kataku. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Dimas mengangguk. Aku sudah berbicara dengan seorang teman yang bekerja di kantor polisi. Dia bersedia membantu kita. Tapi kita harus hati-hati. Jika Pak Darto tahu, dia bisa melakukan sesuatu yang buruk. Aku mengerti maksudnya. Pak Darto bukan orang yang mudah dikalahkan. Dia pasti akan melakukan apa saja untuk melindungi rahasia dan kekuasaannya. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku siap menghadapi risiko demi mendapatkan kebebasanku kembali. Ketika aku kembali ke rumah Pak Darto, malam itu aku merasa seperti sedang bermain api. Aku tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah detik yang semakin mendekatkan aku pada konfrontasi besar dengannya. Namun, aku tidak takut lagi. Aku sudah terlalu lelah untuk terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Esok harinya, aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Aku tidak bisa hanya diam dan menunggu saat-saat terakhir sebelum semuanya runtuh. Aku harus mengatakan apa yang aku rasakan. Pak Darto, kataku ketika aku menemuinya di ruang kerjanya. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu kamu yang meracuni sapi itu. Dia menatapku dengan mata dingin, seolah-olah aku adalah seekor serangga yang tidak berarti. Apa yang kamu bicarakan? Tanyanya. Suaranya tenang tapi penuh ancaman. Aku punya bukti, kataku. Suaraku gemetar tapi penuh keyakinan. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa kamu yang melakukannya. Kamu memanfaatkan tuduhan itu untuk memeras keluargaku. Dan sekarang aku tahu kebenarannya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, itu hanya sesaat. Kemudian, senyum dingin muncul di bibirnya. Apa yang akan kamu lakukan dengan bukti itu, Puji? Melaporkanku ke polisi. Siapa yang akan percaya padamu? Aku tidak sendirian, kataku. Mencoba menahan rasa takutku. Aku punya keluargaku, dan aku punya Dimas.
Kami akan membongkar semua ini. Dia tertawa keras, suaranya menggema di ruangan itu. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, Puji. Kamu hanya anak kecil yang sombong. Tapi aku tahu apa yang benar. Kataku, suaraku lebih mantap sekarang. Dan aku tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Setelah itu, aku meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu bahwa ini baru permulaan. Konfrontasi ini hanya akan memicu reaksi lebih keras dari Pak Darto. Tapi aku sudah siap. Aku tidak akan mundur lagi. Konfrontasi dengan Pak Darto di ruang kerjanya meninggalkan bekas yang mendalam dalam diriku. Meskipun aku berhasil menatap matanya dengan penuh keyakinan, hatiku tetap berdebar kencang saat aku meninggalkan ruangan itu. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari pertarungan. Jika ada satu hal yang aku pelajari tentang Pak Darto selama beberapa minggu terakhir ini, itu adalah dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia adalah seorang pria yang kejam dan licik, dan aku yakin dia akan berusaha menghancurkan bukti apapun yang bisa membongkar kejahatannya. Namun, ketakutan itu tidak lagi membuatku ragu. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Setiap langkah yang aku ambil sejak menemukan nota pembelian racun hingga rekaman CCTV telah memperkuat tekadku. Aku tidak hanya ingin membuktikan bahwa ayahku tidak bersalah, tapi juga ingin membebaskan diriku dari cengkeraman pria yang tidak mencintaiku. Pria yang hanya memanfaatkanku demi kepentingannya sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh rencana-rencana dan skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi. Apa yang akan dilakukan Pak Darto jika dia mengetahui bahwa aku masih memiliki salinan rekaman CCTV? Apa yang akan terjadi jika polisi tidak percaya padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus berputar di benakku, seperti roda yang tak berhenti. Aku memutuskan untuk menyimpan salinan rekaman CCTV di tempat yang lebih aman. Ponselku terlalu mudah ditemukan jika Pak Darto mulai mencurigaiku. Jadi aku mengeluarkan kartu memori dari ponsel itu dan menyembunyikannya di bawah laci meja rias di kamarku. Tempat itu tidak terlalu mencolok, tapi cukup sulit ditemukan jika seseorang tidak benar-benar mencarinya. Keesokan harinya, suasana di rumah Pak Darto tampak lebih tegang daripada biasanya. Dia jarang berbicara denganku, bahkan hampir tidak melihatku. Aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Mungkin dia mencoba mencari cara untuk menghentikanku sebelum aku benar-benar melaporkan kejahatannya. Namun, aku tidak bisa hanya diam menunggu. Aku harus segera bertindak. Aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi hari itu juga. Aku memberitahu Pak Darto bahwa aku akan pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Dia tidak curiga sama sekali, mungkin karena dia mengira aku tidak akan berani melakukan apapun. Lagi-lagi, dia salah besar. Di kantor polisi aku bertemu dengan Budi, petugas polisi muda yang merupakan teman lama Pak Wandi. Dimas sudah memberitahunya tentang kasus ini beberapa hari lalu, jadi dia langsung mengerti situasi yang kuhadapi. Aku menyerahkan kartu memori berisi rekaman CCTV kepadanya, lalu menjelaskan semua yang terjadi, mulai dari tuduhan terhadap ayahku hingga konfrontasi langsung dengannya kemarin. Budi mendengarkan dengan serius. Matanya menyipit saat melihat rekaman itu, dan ekspresinya semakin muram setelah melihat sosok Pak Darto menuangkan sesuatu ke bak air minum sapi. Ini sangat jelas, katanya, suaranya penuh keyakinan. Kami akan menyelidiki ini lebih lanjut. Aku merasa lega mendengar kata-kata itu. Akhirnya, ada orang yang percaya padaku. Namun, Budi juga memberiku peringatan. Kamu harus berhati-hati, katanya. Pak Darto adalah orang yang berpengaruh di desa ini. Dia pasti akan mencoba menghentikanmu jika dia tahu kamu melaporkannya. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku tahu bahwa risiko ini sudah kuduga sejak awal. Aku siap, kataku. Aku tidak akan mundur. Setelah meninggalkan kantor polisi, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa ada harapan. Namun aku tahu bahwa ini belum berakhir. Pak Darto pasti akan bereaksi, begitu ia menyadari bahwa aku telah melaporkannya. Beberapa jam setelah aku pulang ke rumah, Pak Darto memanggilku ke ruang kerjanya.
Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara kali ini. Suaranya lebih rendah, lebih dingin, dan matanya menyala dengan marah. "Aku tahu kamu sudah pergi ke kantor polisi," katanya tanpa basa-basi. "Apa yang kamu lakukan di sana?" Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayap naik. "Aku hanya ingin membersihkan nama ayah," kataku. Suaraku bergetar tapi tetap mantap. "Aku tahu kamu yang meracuni sapi itu, dan aku punya bukti." Dia tertawa keras, namun ada nada kesal dalam suaranya. "Kamu pikir bukti itu cukup untuk menjatuhkanku? Kamu salah besar, Puji. Aku sudah mengurus semuanya." "Kau boleh menghancurkan bukti fisik," balasku. "Tapi rekaman CCTV sudah ada di tangan polisi. Mereka akan menyelidiki kasus ini." Untuk sesaat, wajahnya berubah pucat. Namun, dia segera menyembunyikan kepanikannya di balik topeng kemarahan. "Kamu bodoh sekali," katanya. Suaranya mengandung ancaman. "Apa kamu tahu apa yang akan terjadi pada keluargamu jika kamu terus melawan aku?" "Tidak peduli apa yang kamu lakukan," kataku. "Aku tidak akan berhenti. Kamu tidak bisa memanfaatkan keluargaku lagi." Dia menatapku dengan mata penuh kemarahan, lalu berdiri dan berjalan mendekatiku. Untuk sesaat, aku takut dia akan menyakitiku. Tapi dia hanya berhenti beberapa langkah dariku, lalu berkata dengan nada dingin, "Kita lihat saja nanti." Setelah itu, dia meninggalkan ruangan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu bahwa dia sedang mencoba mencari cara untuk menghentikanku, tapi aku tidak peduli. Aku sudah siap menghadapi apapun. Malam itu, aku menelepon Dimas untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi. Dia mendengarkan dengan khawatir, tapi juga memberiku dukungan penuh. "Jangan takut," katanya. "Aku akan selalu ada di sisimu. Kita bisa melalui ini bersama-sama." Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Meskipun aku tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, aku merasa lebih kuat karena aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga, Dimas, dan bahkan Budi yang mendukungku. Esok harinya, kabar baik datang dari kantor polisi. Budi memberitahuku bahwa mereka sudah mulai menyelidiki kasus ini secara resmi. Mereka juga menemukan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa Pak Darto telah melakukan penipuan asuransi berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah bukti tambahan yang akan memperkuat laporan kami. Namun, meskipun polisi sudah mulai bergerak, aku tahu bahwa Pak Darto tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mencoba menghancurkan reputasi kami, atau bahkan menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan penyelidikan. Aku harus tetap waspada. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden terjadi di kandang sapi. Semua rekaman CCTV di sana tiba-tiba hilang. Aku tahu bahwa ini adalah ulah Pak Darto. Dia mencoba menghapus jejaknya agar tidak ada bukti visual yang bisa digunakan melawannya. Namun, untungnya, salinan rekaman yang kuberikan kepada polisi sudah cukup untuk membuktikan kebenaran. Ketika polisi datang ke rumah Pak Darto untuk memeriksa dokumen-dokumennya, dia tampak panik. Dia mencoba menghancurkan beberapa dokumen penting, tapi polisi berhasil menghentikannya tepat waktu. Dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada lagi jalan keluar baginya. Setelah penyelidikan polisi dimulai, kehidupan di desa kami berubah drastis. Kabar tentang tuduhan terhadap Pak Darto menyebar dengan cepat, seperti api yang menjalar di padang rumput kering. Beberapa tetangga memandang keluargaku dengan rasa iba, sementara yang lain menatap kami dengan curiga, seolah-olah kami adalah bagian dari skandal besar ini. Aku tahu bahwa tidak semua orang akan percaya padaku, terutama mereka yang bergantung pada Pak Darto untuk penghasilan mereka. Namun, aku tidak peduli lagi. Yang penting adalah kebenaran akhirnya terungkap. Namun, reaksi paling keras datang dari Pak Darto sendiri. Setelah polisi menggeledah rumah dan kandang sapinya, dia menjadi semakin marah dan putus asa. Dia mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan penyelidikan, tapi kali ini, bahkan para petani kecil yang biasanya takut padanya mulai menunjukkan ketidakpuasan. Mereka juga merasa dipermainkan olehnya selama bertahun-tahun melalui praktik asuransi palsu yang ia lakukan. Suatu sore,
Setelah penyelidikan memasuki tahap serius, Pak Darto mendatangi rumahku. Ayah sedang duduk di depan teras, dan aku langsung keluar ketika mendengar suaranya yang keras dan penuh kemarahan. "Kamu pikir kamu bisa melakukan ini padaku?" Bentaknya kepada ayah, wajahnya memerah karena amarah. "Apa kamu tahu siapa aku? Kamu hanya seorang pekerja rendahan." Ayah hanya diam, matanya tertunduk seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak bisa tinggal diam. Aku maju beberapa langkah, berdiri di antara Pak Darto dan ayah. "Aku yang melaporkanmu," kataku dengan nada tegas. "Dan aku punya bukti bahwa kamu meracuni sapi itu sendiri. Jadi jangan salahkan ayah." Pak Darto menoleh ke arahku, matanya menyala, penuh kemarahan. Untuk sesaat, aku takut dia akan memukulku. Tapi kemudian dia hanya tertawa dingin. "Kamu pikir ini akan membuatmu bebas dariku? Kita lihat saja nanti," katanya sebelum pergi dengan langkah besar. Setelah dia pergi, aku merasa tubuhku gemetar. Aku tahu bahwa ancamannya bukan sekadar kata-kata kosong. Dia pasti akan mencoba membalas dendam, dan aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah pertarungan terakhir, dan aku harus memenangkannya. Beberapa hari kemudian, situasi semakin tegang. Pak Darto mulai menyebar rumor tentang keluargaku, mengatakan bahwa kami hanya ingin memeras uang darinya. Beberapa tetangga yang dulunya baik hati mulai menjauh dari kami, takut terlibat dalam masalah ini. Bahkan Dimas, meskipun dia tetap mendukungku, mulai merasa khawatir dengan risiko yang harus kami hadapi. Namun, dukungan terbesarku datang dari keluargaku sendiri. Ayah dan ibu, meskipun awalnya merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, kini menjadi lebih kuat. Mereka tahu bahwa aku melakukan ini demi keadilan, dan mereka berjanji untuk mendukungku sepenuhnya. "Ibu bangga padamu, Nak," kata ibu suatu malam saat kami duduk di ruang tengah. "Kamu sudah berjuang untuk membela kebenaran, meskipun itu sangat sulit." Aku tersenyum tipis, tapi hatiku masih dipenuhi oleh kekhawatiran. "Aku hanya ingin semuanya berakhir dengan baik," kataku pelan. "Tapi ingat satu hal," kata ayah. Suaranya penuh keyakinan. "Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan selalu bersama. Kita adalah keluarga." Kata-kata itu memberiku kekuatan baru. Meskipun aku tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, aku merasa lebih siap untuk menghadapinya. Puncak krisis terjadi ketika Pak Darto mendatangi rumahku lagi, kali ini dengan pengacara pribadinya. Dia menuduh keluargaku mencuri dokumen-dokumen penting miliknya dan mengancam akan melaporkan kami ke polisi. Aku tahu bahwa ini adalah upaya terakhirnya untuk membalikkan keadaan, tapi aku juga tahu bahwa dia tidak memiliki bukti apapun untuk mendukung tuduhannya. Ketika dia mulai berbicara dengan nada keras dan sombong, aku mengeluarkan salinan rekaman CCTV yang telah kubuat cadangan. "Kamu pikir kami hanya mengarang cerita?" kataku, suaraku penuh tantangan. "Ini adalah bukti nyata bahwa kamu yang meracuni sapi itu. Dan jika kamu berani melaporkan kami, maka kami juga akan menyerahkan semua dokumen ini ke pengadilan." Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi panik muncul di wajah Pak Darto. Dia mencoba menutupi ketakutannya dengan berpura-pura tenang, tapi aku tahu bahwa dia sudah kehabisan opsi. "Kamu akan menyesali ini," katanya dengan gigi terkatup, lalu pergi dengan langkah cepat. Setelah dia pergi, aku merasa lega. Namun, aku tahu bahwa ini belum berakhir. Polisi masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penyelidikan, dan Pak Darto pasti akan mencoba segala cara untuk menghentikannya. Sementara itu, hubunganku dengan Dimas mulai pulih. Kami sering bertemu diam-diam di warung kopi kecil yang sama, tempat kami pertama kali merencanakan penyelidikan ini. Dia memberiku dukungan moral dan membantu memastikan bahwa aku tetap aman. "Kamu sudah melakukan yang benar," katanya suatu malam. "Jangan biarkan ancaman Pak Darto membuatmu takut." "Aku tahu," jawabku. "Tapi kadang-kadang aku merasa lelah. Semua ini terlalu berat." Dimas menggenggam tanganku erat-erat. "Aku ada di sisimu, Puji. Kita bisa melewati ini bersama-sama." Kalimat itu membuatku merasa lebih kuat.
Meskipun aku tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir, aku merasa lebih siap untuk menghadapinya. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang dari polisi. Budi memberitahuku bahwa mereka sudah menemukan cukup bukti untuk menuntut Pak Darto. Tidak hanya rekaman CCTV, tapi juga dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan penipuan asuransi berkali-kali. Kasus ini akan segera dibawa ke pengadilan. Namun, meskipun kabar itu membuatku lega, aku tahu bahwa reaksi Pak Darto tidak akan berhenti begitu saja. Dia pasti akan mencoba membalas dendam, tapi aku sudah siap menghadapinya. Aku tidak akan membiarkan diriku atau keluargaku menjadi korban manipulasinya lagi. Pagi itu, langit di desaku tampak lebih cerah daripada biasanya. Matahari bersinar terang, dan udara segar membawa aroma bunga melati yang tumbuh di halaman tetangga. Namun, meskipun suasana alam begitu damai, hatiku dipenuhi oleh campuran kecemasan dan antisipasi. Hari ini adalah hari sidang pertama Pak Darto di pengadilan. Setelah berbulan-bulan berjuang untuk mendapatkan keadilan, akhirnya saatnya tiba. Aku bangun lebih awal pagi itu, merapikan diri dengan pakaian sederhana tapi rapi. Ibu membantu menyisir rambutku. Tangannya gemetar karena gugup. "Kamu harus kuat, nak," katanya pelan. "Ini adalah ujian terakhir kita." Aku mengangguk, mencoba menenangkan diriku sendiri. Ayah sudah menunggu di ruang tamu, wajahnya tegang tapi penuh tekad. Kami berjalan bersama menuju kantor polisi, tempat mobil patroli akan mengantarkan kami ke pengadilan. Meskipun aku takut, aku juga merasa lega bahwa akhir dari semua ini sudah dekat. Di pengadilan, suasana sangat tegang. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang dari desa, termasuk para petani yang pernah bekerja untuk Pak Darto. Beberapa dari mereka tampak marah, sementara yang lain hanya diam. Mungkin masih ragu apakah mereka harus percaya pada tuduhan terhadap majikan mereka. Aku duduk di deretan kursi depan bersama keluargaku, sementara Dimas duduk beberapa baris di belakang kami. Dia memberiku senyum singkat sebelum sidang dimulai. Pak Darto masuk ke ruangan dengan ekspresi dingin, didampingi oleh pengacaranya. Matanya menyapu ruangan dengan tatapan penuh kemarahan, dan ketika dia melihatku, ada kilatan dendam di matanya. Aku berusaha tidak menundukkan kepala, memandangnya balik dengan tatapan penuh keyakinan. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak takut lagi. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut. Mereka menjelaskan kasus ini secara detail, mulai dari kematian sapi yang diracuni hingga praktik penipuan asuransi yang telah dilakukan Pak Darto selama bertahun-tahun. Aku mendengarkan dengan cermat, jantungku berdebar setiap kali nama ayah disebutkan sebagai korban manipulasinya. Setelah dakwaan dibacakan, giliran polisi memberikan kesaksian. Budi, petugas polisi yang menjadi teman lama ayah, naik ke podium dan menjelaskan proses penyelidikan yang telah mereka lakukan. Dia menunjukkan bukti-bukti penting, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan Pak Darto menuangkan racun ke bak air minum sapi. Rekaman ini adalah bukti nyata bahwa terdakwa adalah pelaku utama dalam kematian sapi tersebut, kata Budi dengan suara mantap. Selain itu, dokumen-dokumen yang kami temukan di rumahnya juga menunjukkan bahwa ia telah melakukan penipuan asuransi berkali-kali. Pak Darto tampak pucat, tapi pengacaranya segera mencoba membela kliennya. "Rekaman ini tidak bisa dijadikan bukti valid," katanya. Suaranya penuh percaya diri. "Tidak ada cara untuk memastikan bahwa sosok dalam rekaman itu benar-benar klien saya." Namun, jaksa penuntut langsung menanggapi argumen itu. "Kami memiliki saksi tambahan yang dapat mengonfirmasi identitas terdakwa," katanya, lalu memanggil salah satu pekerja kandang sapi untuk memberikan kesaksian. Saksi itu adalah salah satu pekerja senior di kandang, seorang pria bernama Pak Sastro. Dia adalah orang yang sering melihat Pak Darto datang ke kandang larut malam. Ketika ditanya tentang rekaman CCTV, dia mengangguk pelan. "Ya, itu benar Pak Darto," katanya. Suaranya sedikit bergetar. "Saya sering melihatnya datang ke kandang pada jam-jam seperti itu." Kesaksian Pak Sastro membuat suasana semakin tegang. Pak Darto tampak semakin panik, sementara pengacaranya mencoba mempertahankan argumen mereka. Namun, jaksa penuntut tidak berhenti di situ.
Mereka juga menunjukkan dokumen-dokumen asuransi palsu yang ditemukan di rumah Pak Darto, lengkap dengan tanda tangannya sendiri. Akhirnya, giliran ayah untuk memberikan kesaksiannya. Ayah berdiri dengan tubuh tegap, meskipun aku bisa melihat tangannya gemetar. Dia menjelaskan bagaimana Pak Darto menuduhnya lalai dalam menjaga sapi-sapi itu, lalu memaksanya untuk menyerahkan aku sebagai istrinya sebagai ganti rugi. Aku tidak pernah meracuni sapi itu, kata ayah dengan suara mantap. Aku hanya bekerja sebagai penjaga kandang, dan aku selalu menjaga hewan-hewan itu dengan baik. Tuduhan Pak Darto adalah fitnah, dan aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kata-kata ayah membuat beberapa orang di ruangan itu bergumam pelan. Aku melihat beberapa petani yang tadinya ragu mulai menggelengkan kepala, seolah-olah mereka baru sadar bahwa mereka juga telah menjadi korban manipulasi Pak Darto. Setelah semua kesaksian selesai, hakim meminta waktu untuk mempertimbangkan putusan. Kami diminta meninggalkan ruangan sementara, dan aku merasa seperti menunggu hukuman mati. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Keluargaku duduk dalam diam, sementara Dimas berusaha menenangkanku dengan menggenggam tanganku erat-erat. Beberapa jam kemudian, kami dipanggil kembali ke ruangan sidang. Hakim duduk di kursinya, wajahnya penuh kebijaksanaan. Dia membuka dokumen, putusan dan mulai membacanya. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang diajukan, katanya dengan nada lugas, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa, Pak Darto, terbukti bersalah atas tuduhan meracuni sapi miliknya sendiri dan melakukan penipuan asuransi. Terdakwa dihukum penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Ruang sidang meledak dalam gumaman. Beberapa orang bertepuk tangan, sementara yang lain hanya diam, mungkin masih sulit percaya bahwa pria yang selama ini mereka hormati ternyata adalah penjahat besar. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku, tapi kali ini air mata kelegaan. Akhirnya, kebenaran terungkap sepenuhnya. Namun, reaksi Pak Darto terhadap putusan itu membuatku merinding. Dia berdiri dengan tubuh gemetar, wajahnya memerah karena amarah. "Ini belum berakhir," bentaknya kepada hakim, suaranya menggelegar di ruangan itu. "Kalian semua akan menyesal telah melakukan ini padaku." Hakim hanya menatapnya dingin. Terdakwa diharapkan menjalani hukuman dengan tenang. Jika ada upaya untuk melawan hukum, konsekuensinya akan lebih berat. Setelah sidang selesai, aku dan keluargaku meninggalkan pengadilan dengan langkah ringan. Udara di luar terasa lebih segar, seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundak kami. Para tetangga yang tadinya ragu mulai mendekati kami, memberikan ucapan selamat dan dukungan. Namun, aku tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Ancaman terakhir Pak Darto masih menggantung di udara, dan aku tidak bisa sepenuhnya merasa aman. Tapi aku juga tahu bahwa aku sudah melalui ujian terberat dalam hidupku, dan aku berhasil keluar sebagai pemenang. Setelah sidang pengadilan, hidup di desa kami mulai berubah secara perlahan. Kabar tentang hukuman Pak Darto menyebar dengan cepat, dan meskipun beberapa orang masih ragu untuk mempercayai ceritaku, banyak yang akhirnya menyadari bahwa aku hanya ingin membela kebenaran. Aku tidak pernah berniat mencari masalah atau balas dendam. Aku hanya ingin ayahku dibebaskan dari tuduhan palsu dan keluargaku mendapatkan keadilan. Namun, meskipun kemenangan itu terasa manis, aku tahu bahwa bayang-bayang masa lalu tidak akan hilang begitu saja. Ancaman terakhir yang dilontarkan Pak Darto sebelum dia dibawa ke penjara masih menghantuiku. Aku sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, membayangkan apa yang mungkin akan dia lakukan jika dia berhasil keluar dari penjara suatu hari nanti. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan ketakutan itu menguasai hidupku. Aku harus melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Beberapa minggu setelah persidangan, aku mulai membersihkan sisa-sisa kekacauan yang ditinggalkan oleh semua ini. Pernikahanku dengan Pak Darto resmi dibatalkan setelah dia dipenjara. Proses perceraian itu berlangsung cepat, karena tidak ada alasan bagi pengadilan untuk mempertahankan hubungan yang dibangun atas dasar pemaksaan. Aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa bebas untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Keluargaku juga mulai pulih.
Ayah kembali bekerja sebagai pekerja lapangan di ladang tetangga, sementara ibu melanjutkan usaha batiknya. Meskipun penghasilan mereka tidak sebesar ketika ayah bekerja untuk Pak Darto, mereka tampak lebih bahagia. Mereka tidak lagi harus hidup dalam ketakutan atau merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil. Namun, ada satu hal yang belum terselesaikan, hubunganku dengan Dimas. Setelah semua yang terjadi, aku tahu bahwa aku masih mencintainya. Tapi aku juga tahu bahwa aku telah menyakitinya dengan menyerahkan diriku kepada Pak Darto. Meskipun dia sudah mendukungku selama proses penyelidikan dan persidangan, aku khawatir dia tidak akan bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Suatu sore, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku menemui Dimas di sawah tempat ia biasa bekerja. Ia sedang duduk di bawah pohon besar, memandangi ladang yang luas dengan mata kosong. Ketika ia melihatku datang, ekspresinya tidak berubah. Dia hanya diam, menunggu aku untuk berbicara. "Dimas," kataku pelan, suaraku bergetar karena gugup. "Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu kamu mungkin tidak bisa memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain waktu itu. Aku melakukan itu demi keluargaku." Dimas menatapku lama tanpa berkata apa-apa. Matanya penuh dengan emosi yang sulit aku tebak. Akhirnya dia menghela napas panjang dan berkata, "Aku tahu kamu tidak punya pilihan, Puji. Aku tidak marah karena kamu menikah dengannya. Aku marah karena kamu tidak memberitahuku lebih awal. Aku merasa seperti kamu tidak lagi mempercayaiku." Aku menundukkan kepala, hatiku terasa sakit mendengar kata-katanya. "Maafkan aku," kataku. Air mata mengalir di pipiku. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam semua ini. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu." Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di wajahku. "Aku mengerti," katanya pelan. "Tapi kita tidak bisa terus hidup dengan rasa takut, Puji. Jika kita ingin menjalani hidup bersama, kita harus saling percaya." Aku mengangguk, mencoba menahan isakanku. "Aku siap untuk memulai lagi," kataku. "Kalau kamu mau." Dimas tersenyum tipis, lalu menggenggam tanganku erat-erat. "Aku juga," katanya. "Tapi kita harus melakukannya perlahan-lahan. Kita tidak bisa langsung melupakan semuanya." Aku mengerti maksudnya. Luka yang kami alami butuh waktu untuk sembuh, tapi aku tahu bahwa kami bisa melewatinya bersama. Ada harapan baru dalam tatapan matanya, dan itu membuatku merasa lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, aku kembali fokus pada pendidikanku. Kuliahku sempat terhenti selama beberapa bulan karena semua kekacauan ini, tapi sekarang aku bisa melanjutkannya dengan tekad baru. Aku tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keluargaku. Aku ingin membuktikan kepada ayah dan ibu bahwa semua pengorbanan mereka tidak sia-sia. Di sisi lain, hubunganku dengan Dimas semakin membaik. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, meskipun kami masih berhati-hati dalam membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Kami sering berbicara tentang masa depan, tentang rencana untuk menikah setelah aku lulus kuliah. Ide itu membuatku merasa penuh harapan, meskipun aku tahu bahwa jalan menuju sana tidak akan mudah. Masyarakat desa juga mulai berubah. Setelah kasus Pak Darto terungkap, banyak petani kecil mulai berani bersuara tentang ketidakadilan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka bahkan mulai bekerja sama untuk membangun koperasi peternakan sapi mereka sendiri, agar mereka tidak lagi bergantung pada pengusaha besar seperti Pak Darto. Aku bangga melihat bahwa perjuanganku tidak hanya membawa keadilan bagi keluargaku, tapi juga memicu perubahan di desa. 1 tahun kemudian, aku berhasil menyelesaikan kuliahku dengan nilai yang memuaskan. Saat wisuda, keluargaku datang untuk mendukungku. Ayah dan ibu duduk di barisan depan. Wajah mereka bersinar dengan kebanggaan. Dimas juga hadir, menggenggam tanganku erat-erat saat aku naik ke panggung untuk menerima ijazahku. Aku merasa seperti semua pengorbanan dan penderitaan yang kualami selama ini akhirnya terbayar lunas.
Setelah wisuda, aku dan Dimas memutuskan untuk menikah. Pernikahan kami digelar sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Tidak ada kemewahan atau upacara besar seperti yang diminta Pak Darto dulu. Hanya cinta dan keyakinan bahwa kami bisa membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Di malam pernikahan kami, aku duduk di halaman rumah baru kami, sebuah rumah kecil yang kami bangun bersama di pinggir desa. Udara malam terasa segar, dan bintang-bintang bersinar terang di langit. Aku menatap Dimas, yang sedang duduk di sampingku, senyumnya lembut dan penuh cinta. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya pelan. "Aku hanya berpikir betapa jauhnya kita sudah sampai." Jawabku, suaraku penuh rasa syukur. Dulu aku merasa seperti dunia runtuh, tapi sekarang aku merasa seperti kita akhirnya menemukan kedamaian. Dimas mengangguk, lalu meraih tanganku. "Kita sudah melewati badai terburuk, Puji. Sekarang saatnya kita menikmati sinar matahari." Aku tersenyum, merasa lega dan bahagia. Aku tahu bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga, Dimas, dan harapan baru untuk masa depan.